lupa adik-adik sediakan Alkitabnya, ya. Oke, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu, ya. Tutup mata, lipat tangan, ikutin Kak Citra berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati ibadah kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita membuka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Nah, adik-adik, ini adalah nats firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Nah, Kak Citra akan membacakan 1 ayat saja untuk adik-adik. Nanti selebihnya adik-adik boleh baca ya di rumah, tapi setelah selesai pada sekolah minggu ya. Oke, Kak Citra akan membaca ayat yang ke-14. Adik-adik boleh mengikutinya ya. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Amin firman Tuhan. Adik-adik pernah sakit nggak? Pasti pernah kan? Nah, adik-adik pernah nggak pas lagi sakit, entah itu sakit demam tinggi, kemudian sakit flu, sakit pilek, atau sakit yang lainnya, adik-adik disuruh mandi ke sungai 7 kali supaya sakitnya sembuh. Pernah nggak? Pasti nggak pernah kan? Pasti kalau kita sakit, kalau adik-adik lagi sakit, pasti papa mama akan mengajak kita kemana? Iya betul, kita pasti diajak ke dokter ya kan? Kemudian berobat dan minum obat supaya sembuh ya kan? Tapi adik-adik, dahulu dalam cerita Alkitab ada yang bernama Naaman. Siapa namanya? Naaman. Ya, Naaman ini adalah orang yang baik adik-adik. Dia adalah seorang panglima atau pahlawan tentara. Dia orangnya baik dan diberkati Tuhan. Dia disayangi tuannya dan juga disayang Tuhan. Nah, adik-adik, suatu ketika Naaman ini sakit adik-adik. Tahu nggak sakitnya apa? Naaman ini sakit kusta. Adik-adik sudah tahu kan bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit yang sangat menjijikkan dan penyakit yang berbahaya. Kenapa? Karena penyakit kusta ini bisa menular adik-adik. Dia bisa menular ke orang lain. Kemudian penyakit kusta ini adalah penyakit luar, penyakit yang menempel di kulit adik-adik. Jadi pasti kalau kena sakit kusta pasti jelek dan juga menakutkan, kemudian menjijikkan. Ya, semoga kita tidak pernah sakit kusta ya. Nah, Naaman ini sakit kusta adik-adik. Setelah itu, ketika seorang gadis pelayan mendengar bahwa Naaman sakit kusta, gadis itu berkata kepada istri Naaman supaya Naaman
disuruh pergi ke Samaria. Ngapain ya? Yaitu untuk bertemu Raja Israel supaya dia di sana disembuhkan. Nah, mendengar kabar itu, Naaman langsung pergi kepada tuannya, meminta izin supaya Naaman diberikan kesempatan untuk pergi berobat, bertemu dengan Raja Israel itu. Kira-kira diizinkan gak adik-adik Naaman pergi berobat? Iya, Naaman diberi izin oleh tuannya. Bahkan tuannya memberikan surat kepada Raja Israel supaya nanti Naaman ini disembuhkan. Wah, tuannya Naaman sangat baik ya. Nah, setelah itu Naaman pergi. Kemudian sesampainya di Samaria dan bertemu dengan Raja Israel membaca surat tuannya Naaman. Nah, setelah Raja Israel membaca surat itu, dia kaget, dia sedih. Raja Israel ini sedih adik-adik. Dia mengoyakkan pakaiannya, dia mengoyakkan, dia sedih. Kemudian Raja Israel itu berkata, emangnya aku ini Tuhan sehingga aku bisa menyembuhkan penyakit kusta? Emangnya aku ini Tuhan yang bisa membangkitkan dan juga mematikan orang? Nah, Raja Israel ini sedih. Kemudian ketika Nabi Elisa mendengar bahwa Raja Israel sedang bersedih, Nabi Elisa segera mengirimkan surat kepada Raja Israel. Kenapa Tuhan bersedih? Kenapa Tuhan mengoyakkan baju pakaian Tuhan? Suruh saja orang itu datang kepadaku. Wah, setelah perjuangan yang panjang, akhirnya Naaman dipertemukan dengan seseorang yang baik, seorang Nabi Elisa, yaitu abdi Allah. Nah, kemudian Naaman segera pergi menemui Nabi Elisa itu adik-adik. Apakah Nabi Elisa bertemu? Tidak adik-adik. Sesampainya di depan rumah Nabi Elisa menyuruh hambanya supaya hambanya itu membawa Naaman. Kemana adik-adik? Membawa Naaman pergi ke sungai Yordan untuk mandi di sana. Mandi sebanyak 7 kali. Hah? Disuruh mandi? Naaman kan sakit, ya kan? Naaman kan sakit kusta, kok malah disuruh mandi? Ya kan adik-adik? Gak masuk akal kan? Harusnya didoakan. Kalau zaman dahulu kan belum ada dokter ya, jadi biasanya didoakan. Harusnya kan didoakan. Kok disuruh mandi ya kan adik-adik? Aneh gak? Aneh ya. Naaman pun bingung. Nah, Naaman mengomel adik-adik. Dia udah jauh-jauh, udah capek-capek, di-over dari sana, di-over ke sini. Giliran sampai kepada Nabi Elisa, malah disuruh mandi ke sungai Yordan. Ke sungai yang airnya keruh, airnya kotor sekali adik-adik. Masa sih disuruh mandi ke sana? Naaman mengomel adik-adik. Dia jengkel, dia marah. Dia berkata, kamu aja belum keluar dari rumahmu untuk mendoakan saya. Kamu sudah menyuruh saya pergi untuk mandi ke sungai Yordan yang kotor itu. Naaman mengomel. Kemudian dia jengkel adik-adik. Sebab Naaman kan datang ke sana untuk berobat, bukan untuk mandi. Ya kan adik-adik? Dia
jengkel sekali, dia mengomel, marah. Kemudian Naaman tetap mengikuti apa yang diperintahkan Nabi Elisa. Sekalipun Naaman ngomel-ngomel, marah-marah, jengkel, tapi Naaman tetap taat adik-adik. Naaman taat kepada perintah Nabi Elisa. Sekalipun dia harus melakukannya dengan hati yang jengkel karena dia diperlakukan seperti itu. Naaman tetap mau. Dia pergi dengan mengomel, ya mungkin sama seperti adik-adik kalau disuruh minum obat, nggak mau. Nah, tapi akhirnya mau juga, ya kan? Nah, Naaman mengomel, tapi dia tetap pergi. Ketika Naaman mengomel, hamba Nabi Elisa itu berkata, "Pak, jangan marah-marah, jangan ngomel-ngomel, Pak. Turuti saja apa yang dikatakan Nabi Elisa. Bapak pasti sembuh." Ya, dengan sedih hatinya, dengan mengomel, Naaman pun taat dan akhirnya dia memutuskan untuk turun ke dalam sungai itu dan membenamkan badannya ke dalam sungai seperti yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dia membenamkan badannya sebanyak 7 kali ke dalam sungai Yordan yang keruh, yang kotor itu. Dan adik-adik, tahu nggak apa yang terjadi? Setelah Naaman membenamkan dirinya sebanyak 7 kali ke dalam sungai, apa yang terjadi adik-adik? Iya, benar. Naaman sembuh dari penyakit kustanya adik-adik. Wow, sungguh di luar dugaan kan? Air yang keruh, air yang kotor bisa menyembuhkan penyakit kustanya. Ya kan? Wow, Naaman heran, Naaman kagum. Setelah dia melihat bagaimana Tuhan bekerja, Naaman memuji nama Tuhan. Dia sangat memuliakan nama Tuhan. Dia sadar bahwa Tuhan Allah Israel, yaitu Tuhan yang kita kenal sekarang, Tuhan Yesus, adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang patut disembah, Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Nah, adik-adik, melalui cerita Naaman ini, kita diajarkan bahwa Tuhan kita, yaitu Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan yang memelihara kehidupan kita adik-adik. Dia adalah Tuhan yang selalu menjagai kita, Tuhan yang selalu punya cara untuk menolong kita, untuk menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit. Ya adik-adik, jadi adik-adik, kalau adik-adik sedang sakit, ingat ya, jangan malas untuk minum obat. Jangan takut untuk minum obat. Ya, jangan nangis, jangan ngomel-ngomel. Sekalipun obatnya mungkin pahit, adik-adik harus taat. Karena Tuhan punya cara menolong kita, mungkin melalui obat yang kita minum, melalui obat yang pahit yang tidak kita sukai. Jadi adik-adik, kalau sakit jangan mengomel ya, harus minum obat. Jangan takut ketemu dokter ya, harus berani dan harus taat. Kemudian percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan melalui obat-obat yang diminum. Nah, jadi adik-adik jangan takut ya, sebab Tuhan kita,
yaitu Tuhan Yesus, selalu memelihara hidup kita, selalu menjaga kita, dan selalu punya cara untuk menolong kita, terlebih menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Kuncinya adalah adik-adik harus terus taat dan percaya atas kuasa Tuhan Yesus, ya. Taat menjalankan pengobatan dan percaya melalui obat yang adik-adik minum, Tuhan akan menyembuhkan. Ya adik-adik, bayangkan Naaman saja yang tadinya dia tidak percaya Tuhan, dia tidak menyembah kepada Tuhan, tapi Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan sembuhkan sakitnya. Terlebih kita, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pasti dipelihara, dijaga, ditemani senantiasa, dan ditolong, disembuhkan dari segala sakit penyakit. Ya, jadi adik-adik harus taat dan percaya atas kuasa Tuhan. Ketika sakit, harus percaya bahwa melalui obat-obat Tuhan menyembuhkan adik-adik. Harus taat untuk mengikuti pengobatan. Jangan merengek ya. Jangan ngomel-ngomel sama papa mama. Gak mau. Jangan gitu ya. Harus taat. Sekalipun obatnya agak pahit, adik-adik harus taat dan percaya melalui obat yang pahit, Tuhan pasti menyembuhkan. Oke adik-adik? Iya, amin firman Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Ikutin Kak Citra berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau seperti Naaman yang taat dan percaya untuk menjalankan pengobatan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu, anugerah Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajar kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kami. Terlebih Tuhan, ketika kami sakit, ajar kami supaya kami taat untuk meminum obat-obat yang diberikan dokter kepada kami. Dan ajar kami untuk kami percaya kepada Tuhan Yesus bahwa melalui setiap pengobatan Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang hebat, yang sanggup menolong, sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.